Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat mulia ini saya ingin mencoba mempraktekkan tugas mata kuliah pemanfaatan artificial intelligence dalam pembelajaran untuk memenuhi tugas UAS akhir oleh dosen pembimbing Ibu Suci Ramdaini MPD. Kami dari kelas A25 mencoba untuk mempraktekkan tugas presentasi, yaitu dengan materi sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Baiklah, untuk pertama yaitu pengertian dari sujud sahwi. Bahwa sujud sahwi secara bahasa arti kata sahwi berasal dari kata yang berarti lupa, sahwa, yaswi sahwan, artinya lupa atau lalai. Jadi sujud sahwi adalah sujud dua kali yang dilakukan karena seseorang itu meninggalkan sunnah atau kekurangan atau kelebihan dan jumlah rakaatnya, ataupun keraguan-raguan dalam jumlah rakaat dalam pelaksanaan sholat yang dikerjakan. Adapun waktu pelaksanaan sujud sahwi adalah setelah tahiyat akhir atau sebelum salam dengan melakukan dua kali sujud. Namun dalam kondisi tertentu sujud sahwi bisa dilakukan setelah salam, tergantung ketika seorang itu ingat dan bahwa jumlah rakaat atau sunat-sunat yang lain ditinggalkan. Itu pengertian daripada sujud sahwi. Kemudian bacaan sujud sahwi itu sendiri, Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la yanam wa la yashu. Subhana man la yanam wa la yashu. Itu dilakukan dua kali. Makanya sujud sahwi itu sujud yang dilakukan ketika kita lupa jumlah rakaat atau meninggalkan sunnah. Jadi hukum yang nomor 3 yaitu hukum sujud sahwi. Adapun sujud sahwi itu hukumnya adalah sunnah. Lalu apa hukum melaksanakan sujud sahwi? Hukum sujud sahwi adalah sunnah. Sehingga sholat yang kamu lakukan tidak batal manakala meninggalkannya. Namun bila imam melakukan sujud sahwi, maka kita wajib mengikuti imam melakukan sujud sahwi. Artinya ketika kita melaksanakan sholat jamaah, imam lupa misalkan, kalau makmumnya laki-laki berarti membaca subhanallah. Kemudian kalau makmumnya perempuan dengan tepuk tangan atau tepuk di situ muka dari telapak itu ditepukkan 3 kali kalau makmumnya perempuan. Kemudian berikutnya, kenapa sujud sahwi itu dilakukan? Karena ada sebab-sebab tertentu. Satu, karena meninggalkan sunnah abad, yaitu amalan sunnah yang apabila tertinggal maka disunahkan melakukan sujud sahwi. Kemudian yang nomor 2, ragu-ragu dalam hal meninggalkan sunnah abad, ya. Kemudian yang nomor 3, mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja dan tidak membatalkan jika lupa, seperti menambah rukun salat. Itu masalahnya sebab-sebab yang dilakukan sujud sahwi. Yang nomor 4 berikutnya adalah memindahkan rukun qauli atau ucapan kepada yang bukan tempatnya, misalkan membaca Al-Fatihah ketika ruku. Al-Fatihah ketika ruku itu kan berarti memindahkan rukun qauli. Yang nomor 5 adalah ragu-ragu dalam jumlah bilangan rakaatnya. Misalkan kita sudah dapat 4 kali atau 3 kali, ragu-ragu misalkan sholat itu. Kemudian berikutnya sujud syukur. Tadi sujud sahwi, kemudian yang nomor 2, ini yang nomor 2 sebenarnya sujud syukur. Pada hakikatnya sujud sahwi itu adalah
dalam hidup kita tidak pernah terlepas dari nikmat Allah. Udara yang kita hirup, makanan, minuman yang setiap hari kita konsumsi, tempat tinggal dan lain-lain semuanya itu merupakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita sebagai hambanya. Yang dianugerahkan kepada kita bersyukur tidak hanya semata-mata saat mendapatkan kesenangan atau mendapatkan kenikmatan saja, melainkan ketika kita terhindar dari bahaya atau musibah. Makanya pengertian sujud syukur itu sujud yang dilakukan ketika kita mendapat anugerah, kenikmatan, dan terhindar dari musibah. Nah, realnya ketika orang itu mendapatkan anugerah, disunahkan untuk melakukan yang namanya sujud syukur dengan minimalnya membaca hamdalah alhamdulillah. Kemudian dibaca dari segi hukumnya, hukum daripada sujud syukur. Bersyukur kepada Allah adalah kewajiban kita sebagai hambanya. Tapi semata-mata itu mengungkapkan rasa syukur kepada Allah adalah sunnah. Karena tadi sesuai dengan pengertiannya ketika kita terhindar dari bahaya, terhindar dari musibah, mendapatkan kabar yang baik, mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, maka disunahkan untuk kita melakukan yang namanya sujud syukur. Kemudian sebab-sebab dilakukannya sujud syukur. Yang pertama itu karena kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Pertamanya kita setiap hari diberikan karunia Allah, kenikmatan berupa sehat badan, sehat jasmani, rohani. Ya, itu. Yang kedua, mendapatkan kabar gembira atau berita yang menyenangkan. Misalkan akan mendapatkan eh, anugerah, kan, apa ya, penghormatan, bergembiralah. Kan. Kemudian yang nomor tiga, menghindar atau selamat dari musibah yang akan menimpanya. Semestinya akan kena musibah tapi terhindar, maka disunahkannya untuk sujud syukur. Kemudian yang nomor tiga, sujud tilawah. Pengertian sujud tilawah, pernahkah kamu melakukan sholat berjamaah? Kemudian setelah membaca ayat tertentu, imam melakukan sujud. Pernah terjadi enggak? Tanpa didahului ruku terlebih dahulu, itulah yang disebut dengan sujud tilawah. Atau sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat tertentu dari Al-Quran. Ayat-ayat tersebut disebut ayat sajadah. Jadi, ketika ayat sajadah tersebut dibaca, baik orang yang membaca atau yang mendengarnya disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Sujud ini boleh dilakukan dalam sholat maupun di luar sholat. Sujud tilawah sunnah dilakukan untuk menyatakan keagungan Allah dan sekaligus pengakuan bahwa diri kita adalah makhluk yang sangat lemah. Hanya dialah Allah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, di dalam mushaf ayat-ayat sajadah ditandai dengan tanda sajadah atau gambar Ka'bah. Maka sujud tilawah itu sujud dilakukan ketika mendengar atau membaca ayat sajadah. Hukumnya juga sunnah. Ya, hukum sujud tilawah. Tahukah kamu, kalian semuanya, hukum melakukan sujud tilawah? Hukum melakukan sujud tilawah itu adalah sunnah, baik dan bernilai pahala bila dilaksanakan, namun tidak berdosa bila tinggalkan. Makanya sunnah itu adalah sebagai penyempurna daripada wajib. Makanya dilakukan yang namanya sunnah, dikaitkan dengan bab ini, baik sujud syukur, sujud sawi, maupun sujud tilawah itu ketiganya adalah sepenuhnya sunnah. Tetapi dalam sholat berjamaah ketika imam melakukan sujud tilawah, maka seorang makmum wajib mengikutinya. Ya. Apabila imam tidak sujud, maka makmum tidak boleh sujud, harus mengikuti imamnya. Kemudian yang berikutnya, sebab-sebab sujud tilawah. Bahwa sujud tilawah itu sunnah dilakukan ketika mendengar atau membayar al-sajadah. Memang di dalam Al-Quran yang jumlahnya 30 juz itu hanya terdapat 15 ayat sajadah. Misalkan di dalam juz 30 surat Al-Alaq ayat 19, misalkan seorang imam atau kita sendiri membaca dalam ayatnya
لا تطيعه واسجد واقترب. Maka kita disunahkan membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu sujud tilawah. Makanya sujud tilawah itu dihukumi sunnah ketika kita sendiri sedang membaca Al-Quran atau mendengar saat menjadi mustami. Itu dari kesimpulannya bahwa tiga-tiganya utamanya sujud sawi, sujud syukur, dan sujud tilawah ini menurut ajaran Islam bahwa hukumnya adalah sunnah. Terima kasih. Demikian materi yang saya paparkan. Semoga mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.